Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Hasbianti, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Pacitan. Saya bergabung di keluarga besar SMP Negeri 1 Pacitan sejak tahun 2019. Perjalanan saya menjadi guru dimulai dari April 2006 di SMP Negeri 3 Tegalombo. Sehari-hari saya membersamai murid-murid untuk belajar pendidikan agama Islam mulai dari kelas 7A hingga kelas 7I. Salah satu hobi saya adalah ngadem di perpustakaan. Dari hasil ngadem itu terbit beberapa buku, 1 buku solo, dan beberapa buku karya antologi. Selain mengajar, setiap hari Selasa saya bersama dengan Bu Yunani menjadi pembina ekstra hadroh di SMP Negeri 1 Pacitan. Dan tahun ini saya diamanahi untuk menjadi wali kelas bersama anak-anak hebat Regas 25. Kita mulai dari diskusi. Dalam pembelajaran mendalam, guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Melalui diskusi, siswa saling bertukar pikiran, menafsirkan nilai-nilai Islam dari berbagai sudut pandang, dan juga belajar menghargai perbedaan. Diskusi akan membuat pembelajaran menjadi bermakna. Setiap kata, setiap cerita akan menjadi jembatan untuk memahami ajaran Islam secara kontekstual dekat dengan kehidupan nyata mereka. Tahap berikutnya adalah eksplorasi. Disinilah siswa diajak menyelami makna, bukan hanya sekedar menerima. Mereka mencari, meneliti, dan menemukan sendiri nilai-nilai kebaikan dari sumber-sumber Islam. Pembelajaran mendalam tidak bisa berjalan sendiri, maka muncullah huruf K, yaitu kolaboratif. Siswa belajar bersama, bekerja sama, dan membangun nilai ukhuwah. Mereka membuat proyek bersama. Dalam kerjasama ini, mereka belajar arti penting ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Disinilah pembelajaran menjadi pengalaman sosial yang menggembirakan, bukan hanya akademik semata. Belajar tidak cukup dengan duduk diam mendengarkan. Siswa perlu aktif, berpikir, berbuat, dan berperan. Keaktifan tidak hanya diukur dari seberapa sering siswa berbicara, tapi seberapa dalam mereka terlibat secara emosional dan spiritual. Mereka aktif mencari hikmah, aktif menumbuhkan rasa ingin tahu, dan aktif meneladani nilai-nilai Islam dalam tindakan. Proses belajar akan bermakna bila diakhiri dengan refleksi. Di tahap ini, siswa diajak berhenti sejenak, merenung apa yang sudah aku pelajari hari ini, apa makna nilai ini dalam hidupku, sudahkah aku mengamalkan ajaran ini dalam keseharian.
Refleksi membuat pembelajaran menjadi pembentukan kesadaran diri bahwa agama bukan sekedar pelajaran tapi juga jalan hidup. Dan tentu saja huruf terakhir dari D-ARA adalah asyik. Belajar PAI tidak harus kaku dan tegang. Guru menghadirkan suasana gembira dengan game, dengan kuis, maupun dengan tepuk PAI yang membuat siswa semangat. Kegembiraan ini bukan sekedar hiburan, namun menjadi jalan agar ilmu menempel di hati, bukan hanya di kepala. Ketika hati gembira, otak terbuka, dan iman pun tumbuh dengan sukarela. Inilah yang dimaksud pembelajaran menggembirakan dan bermakna. Mari terus hadirkan pembelajaran yang mendalam, berkesadaran, dan mengembirakan. Karena dari kelas yang penuh makna akan lahir generasi berakhlak mulia.